Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi wa asrarihi fid dharaini amin. Qauluhu fangdur ila nafsik sumbang takil lil alam al-ulwi summa sufli. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang cara mencapai zat yang menciptakan, yaitu Allah, dan juga dalil kemustahilan bahwasanya alam itu memiliki sifat qidam. Fangdur mongko mikir-mikira sapa sira. Mikir-mikira sapa sira ila nafsika maring zat sira, maring awak sira. Sumang takil mongko ngaliya sapa sira lil alam maring alam al-ulwi kang bangsa ndukur, summa sufli nuli kang bangsa ngisor. Nek pun fangdur tajid moko bakal nemu sapa sira bihi kelawan nadhar min nafsika ila akhirih. Tajid sun'an ing kegawean badi al-hikami kang indah pira-pira hikmai. Badek itu membikin sesuatu tanpa perumpamaan. Badek lakin koma tetapi ne jumeneng bihi kelawan sun'an badi al-hikami apa sing jumeneng dalilul adami, dalile sifat adam utawa wenange rusake alam. Wa kuluma utawi saben-saben perkara jaza kang wenang alaihi ing atase ma apa sing wenang al-adam sifat adam yastahilu mongko mustahil alaihi ing atase ma apa al-kidamu sifat kidam qat'an kelawan mesti. Keterangannya fangdur ila nafsik, lihatlah diri kita sendiri, tentang zat kita sendiri. Setelah sudah melihat atau memikirkan diri kita sendiri, tafakur, angen-angen dengan diri kita sendiri, sumang takil lil alam. Setelah itu pindahlah atau pikirkanlah tentang alam yang sebangsa ulwi atau atas. Setelah itu alam yang sebangsa bawah. Jika bisa seperti itu, maka tajid bihi sun'an badi al-hikami, maka kita akan dapat menemukan suatu sun'an, suatu pekerjaan yang atau penciptaan yang badi al-hikami, yang indah berapa hikmahnya atau indah dalam masalah hikmahnya, penuh dengan kesempurnaan. Lakin bihi koma dalilul adami, akan tetapi di sana sun'an badi al-hikami itu menjadi dalil akan ketiadaannya alam ini atau sesuatu yang sudah kita pikirkan. Nah, wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilu al-qidam. Setiap perkara yang di dalamnya boleh atau jaza memiliki sifat adam, maka sudah dapat dipastikan di sana dia mustahil memiliki sifat qidam atau terdahulu. Qidam itu sifatnya Allah yang kedua, Allah wujud, qidam baqa ila akhirih. Maksud dari bait di atas oleh Kiai Nazim adalah jika kita ingin ma'rifat itu mengetahui sesuatu kebenaran atau keyakinan yang mantap
terhadap sesuatu yang sesuai dengan kebenaran berdasarkan dalil. Kemarin seperti itu ma'rifat. Jika kita ingin ma'rifat, maka pikirkanlah keadaan diri kita sendiri dan seterusnya. Karena berpikir adalah perantara untuk ma'rifat. Berpikir itu perantara untuk ma'rifat. Ini pendapat dari ulama al-Asy'ariyah. Tidak ada ma'rifat tanpa berpikir. Diperintahkan untuk berpikir kepada diri kita sendiri. Kepada diri kita sendiri itu karena memulai sesuatu dengan yang dekat. Yang terdekat dulu kita pikirkan, baru yang lainnya. Yang lainnya itu ya seperti alam yang sebangsa ulwi, atas dan sealam yang sebangsa bawah. Namun sekalipun demikian, keabsahan berpikir itu atau kebolehan berpikir, kesahan berpikir itu tidaklah tergantung kepada tertib kayak di bed mau. Di bed itu kita disuruh memikirkan diri kita, alam yang di atas, kemudian alam yang di bawah. Tidak harus seperti itu, boleh saja diwalik-walik. Kita memikirkan alam dulu, setelah itu diri kita sendiri dan sebagainya, boleh dibalik-balik. Kemudian pada lafadz fangdur ila nafsik, pengertian an-nadhar itu ada dua, juga ditinjau dari bahasanya. Yang pertama adalah ibsor, yang kedua adalah al-fikru. Ibsor itu nadhar berarti makna melihat. Kalau al-fikru itu berarti bermakna berpikir. Nah, yang dimaksud di sini adalah an-nadhar bimakna al-fikru, berpikir. Berpikir pada diri kita sendiri itu memikirkan segala hal tentang keadaan yang ada pada diri kita. Seperti pendengaran, bagaimana kita memikirkan pendengaran. Mulai dari katanya ada suara yang masuk kemudian diolah ila akhirih. Kok bisa seperti itu? Penglihatan. Dulu kita tidak bisa melihat, setelah beberapa minggu lahir, dari kelahiran jarak berapa minggu kita bisa melihat. Bicara pun demikian, tadinya nggak bisa berbicara, terus bisa berbicara. Tentang marah, tentang ilmu, dan yang lain sebagainya. Kebodohan, dulu kita nggak bisa apa-apa, sekarang kita bisa membaca misalkan. Dan yang lain sebagainya. Kesemuanya itu memiliki sifat berubah-ubah, dari tidak ada menjadi ada, dan sebaliknya. Dulu kita tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah lahir ke dunia ini, kemudian nanti ditiadakan lagi atau meninggal, setelah itu dibangkitkan lagi oleh Allah. Suatu perkara yang berubah-ubah seperti itu berarti menunjukkan sifat atau kelaziman, sifat khusus atau baru. Setiap perkara yang memiliki sifat kelaziman khusus atau baru berarti dia membutuhkan zat yang menciptakan. Dengan demikian kita dapat berdalil dengan diri kita sendiri tentang wajibnya wujud dan zat yang menciptakan. Artinya ketika ada sesuatu yang memiliki sifat berubah-ubah berarti ada zat yang memiliki sifat wujud yang wajib wujudnya dan tidak sama dengan sesuatu yang diciptakan. Dari kesimpulannya seperti tadi, setiap perkara yang melazimi atau lazim baginya sifat yang baru, maka pastilah baginya ada zat yang menciptakan dan wajib wujudnya plus disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan seperti sifat 20 dan yang lainnya. Kemudian jika kita bisa mengenal diri kita sendiri, maka dapat dia pastikan dia akan mengenal zat yang menciptakan dirinya sendiri. Man arafa nafsah arafa rabbah. Dalam satu pendapat, ada pendapat yang mengatakan bahwa hadis man arafa nafsah arafa rabbah itu termasuk
dalil atau perkara yang memiliki sifat melemahkan atau ta'jiz, yakni jika kita tidak tahu diri kita sendiri, maka jangan berharap kita untuk mengetahui hakikat Tuhanmu. Jadi arafa dengan arafa, man arafa nafsah arafa rabbah, itu satu paket. Orang yang tahu diri kita sendiri pasti dia akan mengetahui zat yang menciptakan dirinya. Berikutnya dalam bait yang pertama, Kiai Nazim beliau dawuh sumang takilil alam al-ulwi sumas sufli, al-ulwiyyi sumas sufliyi. Maksudnya sesudah kita memikirkan tentang keadaan diri kita sendiri, maka mencoba yang lain untuk memikirkan atau berpindah memikirkan tentang keadaan alam yang ada di jihad atau di arah bagian atas, yaitu sesuatu yang tinggi, mulai dari langit, bintang, arsy, kemudian ada malaikat dan yang lainnya. Setelah itu, kalau sudah berpikir tentang alam yang sebangsa, sufli atau bawah, apa-apa yang ada di bawah seperti udara, ada awan, ada bumi dan yang lain sebagainya. Kalau di atas kita memikirkan bagaimana langit bisa seperti itu, kita memikirkan bagaimana bintang-bintang tampak kecil atau tampak begitu indah, ada aras dan sebagainya. Yang di bawah juga seperti itu, bagaimana udara bisa kita hirup setiap detiknya, setiap menitnya. Ada awan, ada bumi, dan apa-apa yang terkandung di dalam bumi. Semuanya kita pikirkan detail. Jika sudah bisa memikirkan seperti itu, dapat dipastikan dia mengenal Allah, makrifat. Jika dia sudah makrifat, maka segala hal tentang kehidupannya itu akan ringan untuk dijalankan. Tidak gampang terpengaruh dengan perkara yang baru datang, baik itu masalah yang menyusahkan ataupun masalah yang menyenangkan. Biasa saja, kullu syai'in ala biasa. Setiap sesuatu itu biasa baik. Kemudian sudah kita bisa berdalil dengan barunya alam. Kemudian atas wajib wujudnya Sang Pencipta alam beserta sifat-sifatnya. Kalau kita sudah bisa berdalil seperti itu, kita akan bisa mengatakan bahwasanya alam itu memiliki atau meliputi dengan arah, diliputi dengan arah-arah. Ada yang atas, ada yang bawah, samping, kanan, kiri, dan memiliki tempat-tempat khusus. Juga kita akan bisa memikirkan bagaimana sesuatu itu bergerak dan berhenti. Bagaimana kita tidak memungkinkan atau menganggap mustahil sesuatu barang itu bisa bergerak dan berhenti secara bersamaan dan lain sebagainya. Maka alam ini kesimpulannya yang dapat kita katakan adalah alam ini itu baru. Setiap perkara yang baru pasti ada baginya zat yang menciptakan, maha bijaksana, yang bersifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna, seperti tadi yang sudah dikemukakan. Kemudian pada bait ke-17, wa kullu ma jaza alaihi al-adam alaihi qat'an yastahilul qidam. Setiap perkara yang di sana diperbolehkan memiliki sifat adam, atau setiap perkara yang memiliki sifat adam, maka baginya secara pasti mustahil untuk memiliki sifat qidam, sifat yang perlawanannya sifat adam. Dari bait 17 tadi, Kiai Nazim menyimpulkan tentang dalil akli yang menunjukkan, dalil akli sekali lagi yang menunjukkan kemustahilan qidamnya alam. Tidak ada istilahnya alam itu kekal, alam itu qidam. Qidam itu terdahulu. Semuanya itu baru diciptakan oleh zat yang memiliki sifat qidam. Tadinya alam ini enggak ada, kemudian ada.
Kalau mengenai uraian dalil aklinya secara lengkap, mungkin dapat dikatakan alam ini memiliki sifat yang jaiz, jaza, boleh atasnya suatu ketiadaan. Setiap perkara yang memiliki sifat adam atau ketiadaan, maka mustahil baginya memiliki sifat qidam. Maka dapat disimpulkan bahwa alam ini mustahil qidamnya. Karena mustahil qidamnya, maka jadilah dia sesuatu yang memiliki sifat baru atau hadis. Demikian wallahu a'lam bishawab.